Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Haji Bambang Susatyo, yang hari ini menjabat sebagai Ketua MPR RI, jabatan yang luar biasa yang menentukan nasib bangsa kita ini ke depan. Yang saya hormati Prof. Didi Damanhuri, Prof. Dinas Damanhuri yang hari ini menjadi pengantin, menjadi Guru Besar IPB yang telah memasuki Purna Bakti, yang hari ini akan melaunching dan juga akan melakukan kajian-kajian berkaitan dengan suatu model ekonomi. Yang saya hormati Ketua MBA IPB, Prof. Tridoyo Kusumastanto, dan juga Ibu Wakil Dekan, Ketua Departemen di lingkungan FEM, khususnya Departemen Ilmu Ekonomi, dan para dosen, para mahasiswa semua. Yang saya hormati juga para pembahas buku, Pak Parulian, Pak Lawak Lapaking, Pak Fahri Ali, Pak Lenggono, dan juga para guru-guru yang hadir pada hari ini. Di sini ada Pak Rektor UIC. Rektor UIC itu Rektor Universitas Digital yang pertama di Indonesia. Bang Laude. Nah, Bang Laude Kamaludin. Yang beliau ini masih muda. Jadi ukuran tua muda itu bukan ukuran biologis, tapi ukuran orientasi. Jadi orang kepala 7, kepala 8 kalau berpikir masa depan terus, nah beliau contohnya ini masih muda. Kemudian saya hormati Bapak Ponco Sutowo, tokoh kita, dan Pak Sabta Nirwandar yang saat ini banyak bergelut di halal. Ya. Kemudian guru kita semua, Prof. Bungaran Saragih yang terus menginspirasi kita. Yang saya hormati Pak Eka Sastra, PLT Ketua HIPMI yang hadir pada hari ini, Bapak Wakil Gubernur Lemhanas, Pak Marsikal Madya Wiko Sofyan, yang saya hormati yang hadir secara online juga, Bu Ibu Siti Zuhroh, Tauhid Ahmad, Pak Tauhid Ahmad, Direktur Indef, dan juga di sini ada Wakil Ketua Umum IJMI, Pak Jafar Hafsah. Ya. Nah. Dan yang kita bangga bersama ini senior saya, Pak Jimli Asidiki, Ketua Umum IJMI, saya penggantinya. Yang hari ini juga menjabat sebagai anggota DPD RI. Dan hadirin sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk bersilaturahmi, untuk mengikuti acara Purna Bakti Profesor Didi Damanhuri, sekaligus peluncuran buku secara hibrid, secara daring maupun secara luring. Tentu sama Ibu mengucapkan selamat kepada Prof. Didin, ini guru saya, yang tak terasa waktu terus berlangsung dan beliau sudah memasuki masa Purna Bakti sebagai guru besar di IPB, dan tentu kami terus mendoakan semoga Prof. Didin selalu sehat walafiat, selalu tergolong sebagai dosen yang dahsyat, karena ada 3 tipe dosen. Yang pertama adalah dosen biasa-biasa saja. Dosen biasa-biasa saja hanya bisa menyampaikan. Yang kedua adalah dosen yang baik. Dosen yang baik adalah yang bisa menjelaskan. Yang ketiga adalah dosen yang hebat, adalah yang bisa menginspirasi. Nah, jadi Prof. Didi kategorinya adalah dosen yang hebat, dosen yang dahsyat karena selalu menginspirasi kita semua. Menginspirasi itu apa? Menginspirasi itu adalah menggerakkan orang lain untuk berpikir, menggerakkan orang lain untuk bertindak, yang mengarah pada improvement, mengarah pada kemajuan, mengarah pada kebutuhan untuk berprestasi. Saya termasuk murid beliau, karena kalau Prof. Bungaran adalah dosen pembimbingnya Prof. Didin, saya adalah anak bimbing yang pertamanya Pak Didin untuk master. Oleh karena itu, perjalanan tentu saya pribadi sebagai muridnya Prof. Didin merasakan betul bagaimana
didikan beliau dalam konteks pemikiran. Makanya ini karena banyak mahasiswa yang hadir, saya kasih resep. Kalau Anda ingin belajar cepat pada seorang guru, tawarkan diri Anda untuk membantu beliau menulis buku. Sebagai editor, sebagai tukang ketik, dan sebagainya. Itu cara belajar paling cepat. Dan itu yang saya lakukan pada Prof. Didin. Jadi pada tahun 96, bukunya yang pertama, saya telah tukang ketiknya. Kemudian buku berikutnya naik kelas menjadi editor. Jadi dari mulai hanya mengetik, beliau ngomong, kita ketik, ya. Kemudian menyalin tulisan-tulisannya, karena sambil menyalin tulisan, kita menyerap banyak ide, banyak pikiran, dan sebagainya. Dan itu adalah cara belajar yang paling cepat untuk memahami pemikiran dari guru-guru kita. Oleh karena itu, ini para mahasiswa ini salah satu resep pertama yang saya sampaikan untuk belajar cepat dari seorang guru. Nah, Pak Didin ini seorang yang produktif menulis, sehingga menginspirasi saya untuk menjadi penulis. Dan saya pertama kali nulis di media besar di Indonesia juga karena nebeng nama beliau. Menulis berdua di Kompas tahun 97. Itu pertama kali saya masuk di Harian Kompas. Nah, dengan adanya interaksi yang luar biasa, interaksi yang produktif karena terlalu diskusi, berpikir, menginap di rumah beliau, dan sebagainya, itulah banyak aliran-aliran ilmu yang manfaatnya sangat dahsyat sekali, karena sebenarnya menulis itu adalah membentuk cara berpikir. Menulis itu bukan sekedar menguntai kata-kata. Sebenarnya dalam proses menulis, yang paling penting adalah kita ini sekarang sudah punya frame, punya cara berpikir, punya kerangka berpikir, dan sehingga isu apapun itu bisa kita analisis dengan cara berpikir kita. Oleh karena itu menulis itu memang merupakan dokumentasi pemikiran. Ya. Karena kalau orang pergi ke Monas foto, itu dokumentasi peristiwa. Kalau dokumentasi perasaan itu melalui diary biasanya itu. Ya, sekarang Facebook ya. Nah, dokumentasi pemikiran adalah dengan menulis. Nah, karena itu dengan dokumentasi pemikiran inilah Prof. Didin sejak mahasiswa saya yakin tulisannya luar biasa hingga saat ini masih terus menulis, dan tentu kita iri semua karena beliau masih terus produktif dan terus up to date. Karena kalau orang menulis hampir pasti membaca. Orang menulis hampir pasti berpikir. Oleh karena itu dunia tulis menulis itu dunia yang menurut saya sangat penting untuk juga melatih kita untuk sistematisasi berpikir. Ini mohon maaf saya sampaikan kepada para mahasiswa semua karena saya merasakan betul bahwa ketika kita menulis di jurnal internasional, Scopus dan sebagainya, kalau kita sudah terbiasa menulis, itu bukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang biasa saja dan mudah. Jadi terima kasih Pak Didin atas inspirasinya selama ini pada saya pribadi, kepada murid-murid semuanya, kepada para mahasiswa dan dosen-dosen muda kita, yang menurut saya itu sangat berharga dan menjadi legacy yang sangat dahsyat. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal pemikiran ekonomi. Jadi Bapak sekalian, pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia ini terus dicermati oleh banyak kalangan, dan Prof. Didin mendekati dengan kacamata ekonomi politik. Yang pada tahun 95 pada waktu itu masih sangat baru pendekatan ini. Pendekatan ekonomi politik suatu pendekatan yang berbeda dengan pendekatan ekonomi biasa. Jadi ada variabel-variabel historis, variabel-variabel budaya, variabel politik, ya, dan variabel-variabel lain. Sehingga ini pun yang mendorong saya sekarang mengembangkan ilmu di IPB yang namanya ekologi politik. Jadi ekologi politik itu adalah political economy of environment. Ekonomi politik dalam bidang lingkungan. Ekonomi politik dalam bidang sumber daya alam. Jadi ekologi politik itu asal mulanya dari banyak pendekatan orang-orang ekonomi politik. Dan saya kira pendekatan ekonomi politik adalah pendekatan yang justru saat ini juga sangat menarik dan sangat penting untuk digunakan sebagai tools dan frame untuk melihat persoalan-persoalan pangan di Indonesia, persoalan agromaritim di Indonesia. Karena persoalan pangan itu bukan persoalan teknis, bukan hanya persoalan teknologi, ini persoalan ekonomi politik. Dan saya yakin Pak Didin akan bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana persoalan-persoalan ekonomi politik dalam bidang agromaritim dan juga variasi-variasi lain. Termasuk tantangan kita bersama ada di sini adalah bagaimana kita juga secara percaya diri mampu mendesain, memformulasikan desain-desain ekonomi nasional yang khas Indonesia. Oleh karena itu kepercayaan diri ya tidak minder untuk berani mengungkapkan bahwa konseptualisasi dan teoritisasi
ekonomi pembangunan di Indonesia ke depan, ini harus kita lakukan, dan itu harus berbasis pada riset yang baik, riset yang kuat, data yang kuat. Karena tidak ada teori manapun yang mampu menjelaskan, Bapak-Ibu sekalian, fenomena dunia ketiga seperti Indonesia. Jadi kalau dalam konteks revolusi industri 4.0, ada masyarakat kita yang masih 1.0, ada yang 2.0, ada yang 3.0, ada yang 4.0. Kalau menggunakan teori Alvin Toffler, kita ini hidup dalam 3 gelombang sekaligus. Ya, gelombang tradisional, gelombang industri, dan gelombang informasi. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, untuk bisa melakukan persembuhan di Indonesia, menurut saya ini keberanian untuk bisa hadir dengan pendekatan yang unik, pendekatan yang khas Indonesia, ini menjadi hal yang sangat berharga. Karena teori-teori pembangunan yang ada pun adalah teori-teori pembangunan yang kecenderungan adalah linear, ya, yang menurut Prof. Didin itu adalah ahistoris, karena memiliki konteks budaya, konteks sejarah yang berbeda dengan kita. Kalau kita sekarang mengenal banyak teorinya Rostow, ya, teori 5 tahap pembangunan Rostow, sehingga muncul teori tinggal landas, teori take off, ya, yang itu juga pendekatan linear. Yang semula itu sebenarnya awalnya berangkat dari teori-teori evolusi. Jadi pendekatan Darwin banyak berpengaruh terhadap teori-teori evolusioner, termasuk dalam teori-teori pembangunan. Nah, oleh karena itu teori-teori itulah yang menurut saya saat ini sudah mulai dibongkar, ya, dikonstruksi. Nah, sekarang kita masuk tahapan rekonstruksi. Ketika kita masuk dalam tahapan rekonstruksi teori-teori ekonomi berbasis pada lokalitas, berbasis pada khasan Indonesia, karena teori itu kan basisnya, asumsinya adalah berbasis pada kenyataan. Tapi kalau kenyataannya adalah realitas yang diangkat adalah realitas yang secara historis dan budaya itu beda dengan kita, tentu akan menghasilkan formula yang berbeda. Inilah tantangan dalam banyak hal, kita berusaha untuk bisa menghadirkan itu semua. Nah, karena itu tantangan Prof. Didin ke depan ini, bagaimana ekonomi Pancasila bisa diformulasikan dengan lebih sistematis, dengan lebih utuh, dan kemudian bisa lebih khas Indonesia dengan pendekatan-pendekatan yang saat ini ada. Karena memang kita ini tidak apple to apple untuk dibandingkan dengan Korea, tidak apple to apple dibandingkan dengan Amerika, tidak apple to apple dibandingkan dengan Jepang. Ya. Barangkali India, Brazil, itu negara-negara yang agak comparable terhadap kita. Karena itu keberanian sekali, keberanian kita untuk keluar dan menyempal dari mainstream teori-teori yang ada, baik teori-teori istilah Prof. Didin itu teori radikal yang kiri maupun teori liberal yang kanan, ya. Ini perlu pendekatan-pendekatan heterodoks yang hari ini akan dibahas secara tuntas. Oleh karena itu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Prof. Didin yang terus mencerahkan kita semua dan mengingatkan bahwa semua teori itu bisa dirubah, semua teori itu bisa dikonstruksi ulang. Yang paling penting bahwa teori-teori pembangunan itu adalah aplikabel untuk Indonesia, yang pada akhirnya kita ini bisa menjadi bangsa yang bisa mensejahterakan dan memakmurkan dengan perspektif dan cara kita sendiri. Dan itulah kedaulatan pemikiran ekonomi sangat dituntut. Dan IPB harus hadir dengan mazhab Bogor. Mazhab IPB di mana kita banyak bergelut dengan realitas dunia pertanian, itu mestinya bisa menghasilkan banyak teori-teori baru. Karena itulah realitas Indonesia sebenarnya. Karena mayoritas Indonesia adalah orang-orang yang bergerak di bidang pedesaan. Moga-moga dengan adanya peluncuran buku ini, kita semua semakin tercerahkan, dan apa yang dilakukan oleh Pak Didin menjadi amal soleh. Karena apa? Karena menjadi legacy, dan itulah yang sering kita sebut sebagai khairunnas. Khairunnas adalah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat untuk orang lain, dan memberi manfaat untuk orang lain, itu manfaat yang sistemik, manfaat yang memberikan multiplier efek yang besar untuk kemajuan. Bukan sekedar manfaat yang sesaat. Sehingga memberi ilmu kepada mahasiswa, memberi ilmu kepada publik adalah manfaat yang sustainable. Dan sustainability dari manfaat itulah yang insya Allah membuat pahala kita terus mengalir, meskipun kita ini sudah tidak ada lagi. Sehat selalu Pak Didin, dan terus menginspirasi kita semua. Dan mohon maaf kalau IPB belum bisa memberikan pelayanan terbaik, dan kami tetap membutuhkan Prof. Didin untuk terus menjaga IPB ini dengan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ekonomi politik untuk kemajuan agromaritim Indonesia. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.